makna huruf muqatta'ah, berarti ini udah memilih huruf muqatta'ah itu punya makna. Tapi nanti kita lihat isinya. Seharusnya kan sebutkan dulu dengan judul huruf muqatta'ah saja. Makna Nanti baru ada ulama yang tidak memberikan makna, karena hanya Allah yang tahu. Ada ulama yang memberikan makna dari huruf muqatta'ah itu. Tapi kalau ada judulnya begini berarti dia ikut pendapat yang kedua ini, pendapat yang ada makna dari huruf muqatta'ah yang diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi. Makna al-hurufil muqatta'ati, makna huruf-huruf muqatta'ah. Huruf yang terputus yang terdapat biasanya di pangkal-pangkal surat, di ayat-ayat pertama dari surat-surat tertentu yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-huruful muqatta'atu fi awaili ba'di suwari, huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awail jamak awal, di pangkal-pangkal, di awal-awal sebahagian surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran, karena tidak semua surat begitu lah, ya kan? Wahia, yaitu alif lam mim. Nah, ini ada beberapa surat yang pangkalnya alif lam mim. Ada alif lam sad, alif lam mim, ada alif lam sad, kemudian ada alif lam ra, ada alif lam mim ra, ada kaf ha ya ain sad, toha to sin mim, dan to sin mim, ada to sin, ada ya sin, ada sad, ada ha mim, ada ain sin qaf, ada qaf, ada nun. Berarti hanya ini ya. Cuman alif lam contohnya ada di beberapa surat, alif lam ra ada beberapa surat. Kalau pangkalnya toha hanya satu lah. Kalau pangkalnya yasin satu. Kalau pangkalnya hamim, nah ini ada beberapa surat juga. Ikhtalafa fiha, ya, ukhtulifa fiha, karena tidak tampak kita fa'ilnya di sini, jadi kita bina majhulkan saja. Ukhtulifa fiha, diperselisihkan dalam hal ini. Ini memang ini khilaf. Faqila hiya minal mutasyabihi alladzi la ya'lamuhu illallah. Maka qila, pendapat pertama yang dikatakan, dia yaitu huruf-huruf tadi itu termasuk dari mutasyabih, termasuk kalau kita sebut ayat mutasyabihat yang la ya'lamu illallah, tidak ada mengetahuinya kecuali Allah, hanya Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kalau begitu dia tak punya makna yang dapat diketahui, hanya Allah ya. Wa qila rumuzun bainallahi wa rusuli. Ada juga pendapat kedua yang dikatakan bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu rumus. Rumus itu apa? Lambang atau simbol. Ramzan itu rumus itu lambang atau simbol. Rumus ya, lambang atau simbol antara Allah dan Rasulnya, antara Allah dan Rasulnya. Nah, itulah nanti modelnya itu alif lam mim. Alif Allah, lam Jibril, mim Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Waqila, banyak lagi ya. Ada sudah 2 pendapat, ini yang ketiga. Qila aqsamun aqsamallahu biha. Sumpah. Jadi huruf-huruf muqatta'ah tadi apa? Aqsam, jamak dari qasam. Sumpah-sumpah yang Allah bersumpah dengannya. Berarti kalau Toha, nah itu istilahnya demi Toh, bersumpah Allah demi, adalah itu maksudnya kan. Jadi kalau pendapat yang ketiga ini, semuanya itu berarti sumpah. Jadi sama dengan wadduha, karena sumpah juga kan. Ini Toha, sumpah juga. Waqila asma'ul liswari, dan dikatakan juga pendapat berikutnya adalah huruf-huruf muqatta'ah itu asma, nama-nama surah. Jadi kalau begitu ada surah alif lam mim, ada surah alif lam shad dan sebagainya. Tapi berarti ini pendapat tak itu. Kenapa? Karena ketika didapati nama-nama surah itu ada di sini banyak. Yang sesuai dengan sini Yasin jadi nama surah ya, Toha jadi nama surah, Nun jadi nama surah, Nun wal qalami wa ma yasturun nama surah. Tapi banyak yang bilang fa yuqalu surat alif lam mim. Ini tadi ya, nama-nama bagi surat Al-Quran, maka dikatakan surah alif lam mim. Ada surah alif lam mim. Kalau Toha cocok, ada surah Toha, ada surah Yasin, ada surah Nun, ada surah Qaf ya. Tapi kalau Ain Sin Qaf, surah Ain Sin Qaf tidak ada atau tidak populer lah. Kama yuqalu suratul Baqarah, sebagaimana dikatakan surah Baqarah. Jadi ada surah alif lam mim, itu maksudnya surah Al-Baqarah. Wa qila fi Toha wa Yasin innahuma ismani min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan pendapat yang berikutnya, banyak pendapatnya ini ya, bahwa pada Toha dan Yasin itu kedua-duanya adalah nama dari nama-nama Allah, nama-nama Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ada al-asmaul husna, banyak nama-namanya. Nabi Muhammad SAW juga begitu, ada nama-namanya. Dan itu disebutkan dalam hadis, walaupun tidak sebanyak, tentu dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Toha dan Yasin itu nama Nabi, di antara nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian waqila anzalaha Allah Ta'ala litakuna mu'jizatan li Nabi SAW haythu urifa musammayatul hurufi alif lam mim wa nutiqa wa nataqa biha wa huwa ummiyun. Jadi waqila, dan dikatakan juga pada Toha dan Yasin, keduanya itu adalah nama dari nama-nama Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, seperti anal mahi anal aqib. Jadi al mahi al aqib, selain dari Muhammad Ahmad, itu adalah nama-nama Nabi Muhammad SAW. Termasuklah kemudian di sini Toha dan Yasin. Dan dikatakan juga bahwasanya Allah anzalaha, Allah menurunkannya, huruf-huruf muqatta'ah tadi, litakuna mu'jizatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dia menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Kiranya urifa, diketahui nama musammayat, jamak dari musamma, nama-nama hurufnya, tahu nama hurufnya, ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim pada alif lam mim.
wa nataqa biha wa ummi. Dan urifan utiqa cocoknya ya, diucapkan dengannya huruf-huruf tersebut wa huwa ummi, sedangkan dia adalah ummi. Nah, ini jadi mukjizat apa? Mukjizatnya karena apa? Karena kita tahu nama huruf-hurufnya yang ada, alif lam mim ra, cuman maknanya tidak tahu. Wa qila lamma qala al-musyrikuuna la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun, unzilat hadhihi al-huruf liyattarru ila istima'iha wa istima'i ma ba'daha li gharabatiha 'alaihim. Dan qila dikatakan juga pendapat berikutnya, lamma ketika qala berkata orang-orang musyrik, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Quran ini. Walghaw fihi, dan walghaw, dan biarkan saja olehmu atau sia-sia padanya, pada Quran itu, la'allakum taghlibun, supaya kalian bisa taghlibun, menang, atau kalian bisa mengalahkan. Nah, ketika orang kafir berkata begitu, jangan kalian dengar Quran, kalian bisa buat yang lebih hebat dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat itu. Sehingga apa? Sehingga mereka pun terkejut, tersentak. Apa ya? Nah, maka disebut di sini unzilat hadhil huruf, diturunkan huruf-huruf ini, huruf-huruf muqatta'ah tadi, liyaghfiru ila istima'iha, supaya mereka yaghfiru otomatis terdesak untuk istima'iha, mendengarnya, wastima'i, dan mendengar apa yang setelahnya, setelah huruf muqatta'ah tadi, alif lam mim ha, dzalikal kitabul la, didengarnya terus. Li gharabatiha alaihim, karena gharabah, asingnya huruf-huruf tersebut bagi mereka. Ini banyak ini qilanya. Wa qila unzilat lil isyarati ila anna al-Qur'ana muallafun min hurufin yatakallamuna biha wa tajri fi lughatihim wa hum ma'a dzalika ajizuna an mu'aradatihi. Dan dikatakan juga bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu unzilat, diturunkan, lil isyarah, untuk mengisyaratkan, annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu tersusun dari huruf-huruf yang mereka yatakallamuna, mereka berbicara dengannya, dengan huruf-huruf tersebut, wa tajri fi lughatihim, dan berlaku dalam bahasa mereka, fi lughatihim, pada bahasa mereka, maksudnya dalam bahasa mereka. Wahum ma'adzalika ajizun, tapi mereka, wahum, tetapi mereka, atau walhal, sedangkan mereka, ma'adzalika, sekalipun demikian. Nah, ma'adzalika itu artinya sekalipun demikian, ajizuna an mu'aradatihi, ajiz, tidak sanggup untuk membantah atau menantangnya. Walaupun Al-Quran itu dalam bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri pun tidak sanggup untuk menantangnya. Maka ketika itu huruf-huruf tadi nun, tahu orang itu huruf nun, apa nama hurufnya, jelas. Tapi mereka itu untuk supaya menjadikan isyarat bahwa Al-Quran itu hurufnya itu huruf-huruf itulah, huruf nun, alif lam mim, huruf alif, huruf lam. Terus wa yu'ayyidu hadza anna hadzal huruf al-muqatta'ata tashtamilu ala nisfi hurufil mu'jami. Dan yang menguatkan ini, maksudnya pendapat ini, pendapat terakhir, bahwa huruf-huruf yang muqatta'ah ini tashtamilu ala nisfi hurufil mu'jam, mengandung separuh dari huruf-huruf mu'jam, orang ajam, orang di luar Arab. Jadi huruf-huruf muqatta'ah itu
yaitu mengandung separuh dari huruf-huruf orang bukan Arab. Wa fiha min hurufil halqi wal itbaqi. Nah, ini tajwid ini. Dan padanya, pada huruf-huruf yaitu ada huruf-huruf halq. Halq, rongkongan. Itbaq. Naik dia. Qalqalah, ada isti'la. Condong dia. Ada juga sifir, ada gunnah. Ada gunnah berdengung, ada sifir berdesus. Wa min hurufir rakhwah wasyadida wal mahmusa, ini berusus yang mahmusa, wal majhurah ila akhirih. Dan di antara huruf-huruf itu ada juga yang rakhwah. Ini istilah tajwid ini harus dirujuk kembali. Syadida dia kuat atau tebal ya. Mahmusa, ini yang mahmus. Ada nya itu. Ada yang majhurah dan seterusnya. Ila akhiri sampai akhir. Fa ka'annahu yaqulu, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu berkata, innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an, ma'a kaunihi mu'allafan min hurufi lughatikum bi makharijiha wa khasaisiha, ajaztum 'anil ityani bimithlihi aw bi suratin minhu. Jadi maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya Quran ini sekalipun dia tersusun dari huruf-huruf dalam bahasa kalian dengan makhraj-makhrajnya dan kekhususan huruf tersebut, tapi ajaztum, kalian tak sanggup. Kalian tidak sanggup anil itfina bimithli, mendatangkan atau membuat yang semisalnya, yang serupa, atau dengan satu surat saja yang serupa. Kalian tak sanggup. Wa madaka illa li'annahu kalamullah ta'ala, dan tidaklah yang demikian itu semua kecuali karena bahwasanya dia huruf-huruf muqatta'ah tadi, huruf-huruf itu adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, karena Al-Qur'an sendiri kalam lafzi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha qaulun jayyidun, dan ini adalah pendapat yang bagus, jayyid, la ba'sa bihi, tidak ada masalah. Wal qaulani qablahu kadzalik, dan begitu juga dua pendapat sebelumnya. Wal qaulan, dan dua pendapat sebelumnya juga begitu. Wallahu alam bisirri kalamihi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui rahasia dari kalamnya. Karena memang hakikat dari kalam itu sendiri, sifat kalam atau kalam nafsi kalam-nafsi, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kalau kalam lafzi, itulah kalam-kalam dari Al-Qur'an itu. Tapi begitu pun untuk huruf-huruf muqatta'ah, apa maknanya tak tahu juga.